Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rafatunisa di channel aku Saskia Rafatunisa dan episode tutorial and tips 4. Oh ya, sebelum kita mulai, jadi di gambar sebelumnya itu adalah merupakan tanggal penyelenggaraan Set Awards dan STVO Musik Awards 2024 yang ternyata itu tuh yang kesekian kalinya digelar secara berdekatan, itu tanggal 13 dan 14 Mei. So, jadi ini merupakan, jadi kalau kalian siapin mental kalian, kalau kalian selesai nge-vote, silakan kalian bisa mendukung support kalian dan merasa penggemar Leslar dan Rubenans. Jadi persiapin kalian untuk Jakarta Barat, supaya kalau kalian berada tinggal di Jakarta Barat, pasti kalian sudah tahu dong kalau Malam Puncak itu sama-sama akan menggelarkan tuh bintang tamunya relatif sama. So, jadi kalian jangan lupa ya malam ini dan besok supaya bisa berjalan lancar. Oke, sekarang kita akan bahas tentang bagaimana cara untuk untuk menata peralatan tulis. Kita tahu peralatan tulis itu merupakan salah satu barang-barang terpenting ketika keperluan sekolah, kuliah, apapun bekerja. Jadi jika kita menggunakannya tanpa sengaja itu karena sekarang orang-orang yang banyak meminjam peralatan tulis kita tuh karena mereka tuh karena alasan hilang. Tapi mungkin banyak yang tidak sadar juga habis meminjam mereka selalu menghilangkannya karena alasan. Jadi menurut pendapat kita, kalau kita hargai peralatan tulis itu sama halnya menjaga kodrat kita tuh, membuat kita bertanggung jawab sebagai seorang murid, mahasiswa ataupun sebagai pekerja. Nah, bagaimana cara menata peralatan tulis yang benar? Pertama, kalian perencanakan dulu perencanaan terlebih dahulu untuk membeli kotak pensil. Untuk secara terpisah, kotak pensil tersebut harus wajib dengan kualitas yang bagus, menarik dan tidak mudah rusak ataupun hilang, dan bisa menampung lebih banyak peralatan alat tulis seperti pensil, pulpen, penggaris, penghapus, rautan dan sebagainya ya. Kemudian setelah itu yang kedua, ketika sudah sampai di toko buku, kalian pastikan beli minimal 1 bulan kotak pensil supaya karena harganya tidak terlalu murah, bisa beli dulu untuk peralatan sekolah, kuliah ataupun kerja ya, harus terpisah-pisah supaya tidak terlalu tertukar ya, apalagi tuh punya rumah seperti itu. Kemudian yang ketiga, ketika sudah membeli kotak pensil, pastikan jangan lupa juga membeli alat tulis itu dengan harga yang relatif kecil ya, misalnya beli pensil berapa banyak, pulpen berapa banyak, ataupun penghapus dan masih berapa banyak supaya tidak cepat hilang ya. Karena jika ada yang rusak atau perlu, kalian beli kotak satu dus pensil, pulpen atau penghapus supaya tidak perlu beli lagi pensil ya, karena beli satu saja tidak cukup ya. Kemudian yang keempat, ketika sampai di rumah pastikan semua kotak pensil yang sudah dibeli maupun itu harus wajib diberi label. Jadi diberi label itu supaya kalau ada yang minjam harus mereka, kalau jika ada yang hilang pasti kata pemiliknya siapa ya. Dan kegunaannya juga jangan lupa tulis di bawahnya untuk keperluan sekolah, kuliah atau kerja ataupun dan lain sebagainya, untuk keperluan rumah. Dan yang paling penting sekali, kalau kita mau bersyaratan dengan pensil itu, pastikan tempat pensilnya pun harus diletakkan di tempat yang benar, jangan terlalu di tempat yang mudah berdekatan seperti menjangkau ya, supaya bisa mengambil dengan gampang. Jika bisa, gunakanlah barang-barang bekas yang lain seperti kaleng bekas, botol bekas untuk menyimpan peralatan tulisan lebih banyak lagi atau kebutuhan tugas sekolah. Nah, segitu aja untuk tips kali ini supaya kalau kita menjaga alat tulis itu sama halnya bukan meningkatkan disiplin tanggung jawab, tapi juga kita mampu untuk bisa mempersiapkan biar mental kalian mencapai hati ujian ataupun ulangan menjadi lebih menyenangkan dia dan tidak mudah terganggu karena kehilangan pensil dan sebagainya. Oke, untuk video kali ini juga bisa bermanfaat dan jangan lupa seperti biasa untuk follow sosial media aku, komen subscribe aku lebih tahu bagaimana cara dari kalian untuk menjaga menata peralatan tulis untuk keperluan sekolah, kuliah ataupun kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.